Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat DKBS, hanya kemurahan Tuhan semata-mata yang memungkinkan saudara dan saya dapat berjumpa lewat acara Waktu Kekal pada hari ini. Sebuah renungan firman Tuhan yang akan memandu kehidupan kita. Saya Pendeta Arlianus Larosa. Sahabat, renungan kita pada hari ini Rabu 4 September 2024 ditulis oleh rekan saya Pendeta Esi Esen dari GKI Halimun Jakarta dengan judul Pandai dan Mengasihi Allah serta Sesama, yang dilandaskan pada Injil menurut Markus pasal 7 ayat 9 sampai ayat 23. Mari berdoa sebelum membaca Alkitab. Bapa di sorga, kami mohon Engkau menolong kami ketika kami akan sebentar lagi membaca Alkitab. Tolong kami supaya dapat mengerti dengan baik, dengan benar firman Allah ini, supaya oleh itu kami dapat mengerjakannya dalam keseharian kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saya akan bacakan Markus 7 ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Sahabat, apakah mungkin seseorang dengan kepandaian yang mengagumkan tetap mengasihi Tuhan dan tidak menjadi angkuh karena kepandaiannya? Ya, John Lennox adalah salah satunya. Dia adalah seorang profesor matematika dan filsuf ilmiah dari Britania Raya yang mengajar di Universitas Oxford. Dalam beberapa kesempatan, Lennox menyampaikan argumen yang cerdas, lugas, dan rendah hati dalam debat umum yang dilakukannya dengan orang-orang yang menyangkali keberadaan Allah. Bagi Lennox, sahabat, kepandaian tidak serta-merta menjadikan seseorang menjadi pembenci Allah atau membenci Allah. Tuhan Yesus mengkritik orang-orang yang mencari kenyamanan diri dengan mengabaikan kebutuhan sesama. Pada zaman itu, ada kelompok atau sekelompok orang yang begitu pandainya mengabaikan kewajiban mempedulikan orang tuanya dengan alasan memberlakukan peraturan agama. Padahal, apa yang mereka katakan sebagai peraturan agama itu hanyalah tradisi, bukan hal yang utama. Kepandaian yang seperti ini adalah kepandaian yang jahat dan tidak layak dihidupi oleh umat Allah. Sahabat, kemampuan berpendapat itu tentu saja baik. Tetapi kepandaian harus dihayati sebagai pemberian Allah. Dalam kesadaran ini maka kepandaian harus diimbangi dengan kerendahan hati dan kepedulian kepada sesama. Ada sikap wedi asih kepada Allah yang kemudian melahirkan welas asih kepada segenap ciptaan Allah. Tanpa kerendahan hati dan kepedulian, kepandaian akan mencetuskan pengabaian kasih dan pementingan diri sendiri semata. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk terus memperluas wawasan, menambah pengetahuan lewat jalur-jalur formal maupun jalur-jalur yang tidak formal. Terima kasih atas kemurahan Tuhan, membuat kami menjadi orang-orang yang berpengetahuan banyak, berpengetahuan tinggi.
Biarlah kami boleh memanfaatkan pengetahuan kami itu untuk jadi berkat bagi sesama kami, dan tidak sebaliknya memakainya, memanfaatkannya untuk mengagungkan diri, menyiasati sesama, membelokkan yang benar. Biarlah kepandaian, pengetahuan luas yang Engkau anugerahkan kepada kami manfaatkan untuk kebaikan bersama. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Demikian sahabat, renungan kita pada hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada sebanyak mungkin orang. Tuhan memberkati saudara.